Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Aditya Nugra Putra, nomor absen 18, kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum adalah jurnal standar yang dibentuk secara umum, dan jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan sejenis dengan urutan waktu terjadinya. Bagian-bagian jurnal umum ada 4, yaitu jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, dan jurnal penerimaan kas. Sedangkan jurnal khusus terdiri dari hanya satu jurnal, yaitu jurnal retur. Baik, ini adalah contoh transaksi yang saya buat. Transaksi CP Aditya Nugraha selama bulan Juni 2019. Pada tanggal 1, pemilik toko Tuan Adit menginvestasikan uang tunai sebagai modal awal sebesar 50 juta. Nomor faktur BKM 01. Pada tanggal 3, dijual barang dagangan pada Tuan Dipa seharga 3 juta rupiah dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 nomor faktur 5. Pada tanggal 5, diterima pembayaran piutang dari toko Permana sebesar 15 juta dikurangi potongan 2% nomor faktur 15. Pada tanggal 7, dibeli perlengkapan pada toko UD Jaya seharga 9 juta secara kredit nomor faktur FB117. Nah, pada tanggal 10, dijual barang dagangan pada PT Mekarjaya seharga 10 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 nomor faktur 06. Tanggal 12, diterima kembali barang yang telah dijual karena rusak dari Tuan Dipa sebesar 3 juta rupiah. Pada tanggal 15, dibayar sebagian utang dagang pada UD Jaya sebesar 3 juta rupiah dengan potongan 2%. Pada tanggal 18, dibeli barang dagangan dari PT Mandalika seharga 2 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30 nomor faktur FB026. Pada tanggal 20, dibayar sebagian utang dagang pada PT Mandalika sebesar 2 juta rupiah. Pada tanggal 21, dijual barang dagangan secara tunai pada NJ Rilin seharga 5 juta nomor faktur 07. Pada tanggal 24, dijual barang dagangan secara tunai pada toko Aringga seharga 1 juta nomor faktur 8. Pada tanggal 26, dibeli barang dagangan seharga 7 juta pada PD Cipta Sari secara kredit nomor faktur 018. Tanggal 27, dibayar sebagian utang dagang pada PD Cipta Sari sebesar 7 juta. Pada tanggal 28, dikembalikan barang yang telah dibeli pada PD Apta karena rusak sebesar 2 juta rupiah. Terakhir, tanggal 31, dijual barang dagangan seharga 200.000 pada toko Anggreni secara tunai nomor faktur 09. Itu adalah contoh transaksi yang saya buat untuk ujian praktek ini. Baik, selanjutnya ini adalah jurnal pembelian. Ini adalah contoh jurnal pembelian yang saya buat untuk ujian praktek ekonomi. Ini adalah jurnal pembelian dari CP Aditya Nugraha periode bulan Juni 2019. Di jurnal pembelian ini terdapat beberapa kolom. Yang pertama ada tanggal, nomor faktur, keterangan, rep, pembelian, ada kolom debit serba-serbi, di sana ada nama akun, rep, jumlah. Di kolom kredit ada utang dagang. Di sini di transaksi CP Aditya pada Juni 2019 pada tanggal 7, nomor faktur 117, di keterangan ditulis nama perusahaan yang melakukan transaksi, setelah itu rep kita kosongkan, pembelian kita aminkan karena yang dibeli perlengkapan. Jadi kita tulis di serba-serbi.
Di nama akun ditulis perlengkapan, di rep kita kosongkan, dan di jumlah kita tulis jumlah perlengkapan yang dibeli, yaitu seharga 9 juta rupiah. Di kredit dan utang dagang kita tulis 9 juta rupiah karena dibeli secara kredit. Setelah itu pada tanggal 18 nomor faktur 026 di keterangan tulis PT Mandalika karena di contoh transaksinya PT Mandalika yang melakukan transaksi. Setelah itu rep kita kosongkan, pembelian kita tulis di 2 juta karena PT Mandalika membeli barang kepada kita membeli barang kepada PT Mandalika seharga 2 juta. Setelah itu di serba-serbi kita kosongkan dan kita isi di utang dagang sebesar 2 juta karena kita membeli secara kredit. Setelah itu yang terakhir ada pada tanggal 26 nomor faktur 018 keterangan PD Ciptasari, rep kita kosongkan, pembelian seharga 7 juta, di serba-serbi kita kosongkan, dan di utang dagang kita tulis 7 juta karena membeli secara kredit. Setelah itu kita jumlahkan 9 juta tambah 2 juta tambah 7 juta jadinya 18 juta, dan di sini di utang dagang 9 juta tambah 2 juta tambah 7 juta jadinya 18 juta. Jadi jurnal pembelian ini sudah balance. Oke, selanjutnya ada jurnal penerimaan kas. Ini adalah contoh jurnal penerimaan kas yang saya buat melalui contoh transaksi yang saya buat. Ini adalah jurnal penerimaan kas CP Aditya Nugraha periode bulan Juni 2019. Jurnal penerimaan kas terdapat beberapa kolom. Yang pertama ada tanggal, keterangan, rep. Di kolom debit ada kas dengan potongan penjualan. Di kolom kredit ada piutang dagang dan penjualan. Dan yang terakhir di kolom serba-serbi ada akun, rep, dan jumlah. Di tanggal kita isi dengan bulan terjadinya transaksi dan tahun terjadinya transaksi dan tanggal. Di sini tanggal 1 CP Aditya melakukan investasi awal yang ditulis di kolom keterangan. Rep kita kosongkan, di kolom debit kas kita isi dengan 50 juta karena investasi awalnya 50 juta. Di potongan penjualan kita kosongkan, piutang dagang sama kita kosongkan, penjualan kita kosongkan, dan di serba-serbi di akun diisi modal awal Tuan Adit. Setelah itu di sampingnya rep kita kosongkan, jumlahnya kita tulis 50 juta. Setelah itu transaksi kedua ada pada tanggal 21 ditulis di kolom tanggal. Setelah itu di keterangan tulis nama perusahaannya. Di sini NY Riden. Rep kita kosongkan, di kolom debit di kas masukkan pembelian dari NY Riden yaitu 5 juta. Di potongan penjualan piutang dagang kita kosongkan. Setelah itu di penjualan kita tulis 5 juta. Setelah itu di serba-serbi kita kosongkan. Setelah itu tanggal 24 keterangan toko Aringga, berarti toko Aringga yang melakukan transaksi pada tanggal 24. Di rep kita kosongkan. Setelah itu di kolom debit di kas kita tulis 1 juta karena toko Aringga membeli barang dagangan pada CP Aditya Nugraha sebesar 1 juta rupiah. Setelah itu di potongan dan piutang kita kosongkan. Di penjualan kita kasih 1 juta karena dia melakukan pembelian secara tunai. Setelah itu di serba-serbi kita kosongkan. Itu terakhir tanggal 31 toko Anggreni ditaruh di kolom keterangan. Rep kita kosongkan. Di kolom debit kas kita kasih 200.000 karena toko Anggreni melakukan pembelian kepada CP Aditya
seharga 200.000. Setelah itu tidak dapat potongan, kita kosongkan. Utang dagang kita kosongkan karena toko anggrek ini membeli secara tunai. Setelah itu di penjualan kita taruh 200.000. Setelah itu kita jumlahkan 50 juta ditambah 5 juta ditambah 1 juta ditambah 200.000 jadinya 56 juta 200.000. Nah, itu kita tambahkan di sini 50 juta tambah 5 juta tambah 1 juta tambah 200.000 jadinya 56 juta 200.000. Berarti jurnal ini sudah balance. Baik, selanjutnya ada jurnal pengeluaran kas. Ini adalah contoh jurnal pengeluaran kas yang saya buat dengan menggunakan contoh transaksi yang saya buat. Di sini adalah jurnal pengeluaran kas CP Aditya Nugraha pada periode bulan Juni 2019. Di jurnal pengeluaran kas ini terdapat beberapa kolom-kolom. Yang pertama ada tanggal, yang pastinya tanggal selalu menjadi yang pertama. Kedua keterangan, ketiga rep, yang keempat ada utang dagang. Selanjutnya di kolom debit ada pembelian. Terus di kolom serba-serbi ada akun, rep, dan jumlah. Setelah itu di kolom kredit ada potongan pembelian dan kas. Di tanggal ditulis dulu bulan dan tahun terjadinya transaksi, yaitu Juni dan 2019. Setelah itu tanggal 15 terjadi transaksi bersama UD Jaya. Repnya kita kosongkan. Utang dagang kita tulis 3 juta karena UD Jaya kita membeli barang dari UD Jaya sebesar 3 juta rupiah. Setelah itu di kolom debit dan serba-serbi kita kosongkan, dan di kredit potongan pembelian kita kosongkan karena tidak dapat potongan pembelian. Setelah itu di kas kita tulis 3 juta rupiah. Setelah itu tanggal 20 terjadi transaksi pada PT Mandalika. Di rep kita kosongkan. Setelah itu di utang dagang kita tulis 2 juta rupiah karena CP Aditya Nugraha membeli barang dagangan ke PT Mandalika seharga 2 juta rupiah. Setelah itu di debit dan serba-serbi kita kosongkan. Setelah itu di potongan pembelian kita kosongkan karena tidak dapat potongan pembelian. Setelah itu di kas kita tulis 2 juta. Setelah itu yang terakhir di tanggal 27 CP Aditya melakukan transaksi dengan PD Ciptasari. Tulis di keterangan, rep kita kosongkan. Setelah itu utang dagang kita tulis 7 juta karena CP Aditya membeli barang pada PD Ciptasari seharga 7 juta rupiah. Setelah itu di kolom debit dan serba-serbi kita kosongkan. Setelah itu di kredit kita tulis di kas sebesar 7 juta. Setelah itu kita jumlahkan 3 juta ditambah 2 juta ditambah 7 juta jadinya 12 juta. Nah ini 7 juta ditambah 3 juta tambah 2 juta jadinya 12 juta. Jadi jurnal pengeluaran kas ini sudah balance. Ini dan ini hasilnya sama. Oke, selanjutnya ada jurnal penjualan. Ini adalah contoh jurnal penjualan yang saya buat menggunakan transaksi yang saya buat. Ini adalah jurnal penjualan dari CP Aditya Nugraha periode bulan Juni tahun 2019. Pada jurnal penjualan ini terdapat beberapa kolom. Yang pertama pastinya tanggal selalu menjadi nomor 1. Setelah itu nomor faktur, keterangan, rep, setelah itu syarat pembayaran, dan piutang dagang yang disingkat dengan D, dan penjualan yang disingkat dengan K. Ini adalah contoh jurnal penjualan yang saya buat. Pada tanggal diisi tahun dan bulan pembuatan dan tanggal pembuatan. Pada tanggal 3 nomor faktur B005, keterangan Tuan Dipa. Kenapa Tuan Dipa? Karena Tuan Dipa yang melakukan pembelian kepada CP Aditya. Di rep kita kosongkan. Setelah itu syarat pembayaran kita isi dengan 2/10 N/30 yang artinya
Syarat untuk mendapatkan potongan bayaran harus dibayar 1 hari sebelum tanggal pembelian dan N/30 paling lambat dibayar 1 bulan setelah tanggal pembelian. Di piutang dagang dan penjualan kita tulis 3 juta karena Tuan Dipa membeli barang dari CP Aditya seharga 3 juta rupiah dan kita tulis di sini dengan K, penjualan. Setelah itu pada tanggal 10 nomor faktur B006 keterangan PT Mekarjaya rep dikosongkan, cara pembayaran 2/10 N/30, piutang dagang dan penjualannya kita tulis di 10 juta karena PT Mekarjaya membeli barang seharga 10 juta kepada CP Aditya Nugraha. Ditulisnya dengan K, yaitu penjualan karena CP Aditya menjual barang kepada PT Mekarjaya. Setelah itu yang terakhir tanggal 26 nomor faktur B018 di keterangan kita tulis PD Ciptasari karena PD Ciptasari yang membeli barang dagangan pada CP Aditya. Rep kita kosongkan. Setelah itu syarat pembayaran kita tidak isi karena ini dibeli secara kredit, tidak menggunakan syarat pembayaran. Setelah itu di piutang dagang dan penjualan kita tulis 7 juta karena PD Ciptasari membeli barang kepada CP Aditya Nugraha seharga 7 juta rupiah. Setelah itu kita jumlahkan 3 juta ditambah 10 juta ditambah 7 juta hasilnya 20 juta. Oke, dan yang terakhir ada jurnal umum. Ini adalah contoh jurnal umum yang saya buat dengan menggunakan contoh transaksi yang saya buat. Ini adalah jurnal umum CP Aditya Nugraha periode bulan Juni 2019. Pada jurnal umum ini terdapat punya 5 kolom. Yang pertama ada tanggal, yang kedua ada nama akuntan keterangan, yang ketiga rep, yang kelima debit, dan yang keenam ada kredit. Di tanggal seperti biasa kita tulis tahun dan bulan dilakukannya transaksi dan tanggal. Pada tanggal 12 CP Aditya melakukan transaksi utang dagang atau pembelian pada Tuan Dipa. Ini dikembalikan barangnya karena rusak setelah dibeli. Di rep kita kosongkan. Di debit kita tulis 3 juta karena dikembalikan barangnya sebesar 3 juta rupiah, dan di kredit sama kita tulis 3 juta rupiah. Nah, itu tanggal 28 CP Aditya melakukan transaksi kepada PD Akta dan dikembalikan karena rusak dia setelah digunakan. Ditulis untuk penjualan utang dagang atau koperasi. Akhirnya kita kosongkan. Di debit kita tulis 2 juta karena PD Akta mengembalikan barang yang kita dibeli pada CP Aditya sebesar 2 juta rupiah. Dan itu di kredit kita tulis 2 juta rupiah. Setelah itu kita jumlahkan 3 juta tambah 2 juta jadinya 5 juta, dan yang di kredit 2 juta tambah 3 juta jadinya 5 juta. Jadi jurnal umum ini sudah balance dan sudah benar. 2003. They're so nice, that boys. Young Nindu shouting. Emotional boys 2001. Emotional shouties in this bitch. Machiavelli. Bitches come and go, bruh, but you know I stay.